Bab selanjutnya yaitu al-aikur rabiun nafsu. Al-aiku utawi perkara kang nyegah ibadah, ar-rabiu kang kaping papat iku nafsu, hawa nafsu. Bahwa sebelum-sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang bisa menggoda manusia seorang hamba, yang bisa mengganggu ibadah seorang hamba, yaitu salah satunya hawa nafsu. Kita harus lebih waspada kepada hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah musuh paling berat yang seorang manusia itu hadapi. Karena apa? Karena hawa nafsu itu menyatu dalam diri kita, jadi susah untuk mengalahkannya, tapi insya Allah bisa. Di sini dijelaskan dalam kitab Minhajul ini bahwa nafsu itu seperti pencuri dan perampok di rumahmu sendiri. Maksudnya gimana sih? Kok ada di rumah sendiri ada perampok dan pencuri? Nah itu artinya menusuk diri sendiri, karena hawa nafsu ada pada diri kita sendiri. Kemudian annaha aduun min dakhilin, bahwa nafsu itu telah disebutkan tadi, nafsu adalah seperti pencuri dan perampok di rumahmu sendiri. Dan nafsu juga annahu aduun mahbubun, dan nafsu merupakan sesuatu yang dicintai. Apa contohnya? Contohnya untuk perempuan ya, berbelanja hal-hal yang aslinya tidak bermanfaat, tidak begitu penting, tapi tetap dibelanjakan. Karena apa? Karena hawa nafsu. Ih lucu, barang ini lucu, barang ini warnanya bagus, dibelilah. Karena apa? Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu sesuatu yang dicintai, oleh manusia gitu. Kemudian asal dalam kitab Minhajul ini disebutkan bahwa asal dari setiap fitnah, kerusakan, kehinaan, dan kebinasaan dan serta cacat itu terjadi pada diri manusia sejak manusia pertama hingga kiamat nanti, itu berasal dari sisi nafsu tersebut. Kemudian bagaimana sih cara mengendalikan nafsu dengan kendali takwa dan sikap wara? Nah, nafsu dalam diri kita itu bisa dikendalikan dengan kendali takwa dan sikap wara. Seorang ulama besar mengatakan ada 3 tindakan untuk bisa menahan hawa nafsu. Seorang ulama menyarankan 3 tindakan untuk bisa menekan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Yang pertama yaitu dengan mengekang keras keinginan nafsu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi, berbelanja barang-barang yang tidak bermanfaat hanya karena lucu saja. Itu bisa kita kekang hawa nafsunya untuk jangan dulu beli, mending membeli barang-barang lainnya yang lebih urgen, yang lebih bermanfaat. Kemudian yang pertama, memberi beban berat kepada nafsu berupa ibadah-ibadah dan latihan spiritual yang keras. Maksudnya adalah itu, ketika misal keinginan nafsu untuk kita beda contoh lagi, keinginan nafsu remaja zaman sekarang adalah berpacaran, punya pacar. Nah itu keinginan nafsunya bisa kita memberikan beban berat pada keinginan untuk pacaran itu dengan melakukan banyak ibadah dan latihan spiritual lain. Misal untuk mengekang keinginan kesepian karena tidak punya pacar, bisa kita isi waktu-waktu luang itu untuk beribadah, zikir, melakukan sholat-sholat tahajud, sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan melakukan kegiatan positif lainnya yang bisa melupakan kita akan keinginan nafsu kita untuk punya pacar begitu. Kemudian yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, poin ketiga ini paling penting karena setiap kelemahan dalam diri kita lemah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu pertolongannya meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan iman yang kuat untuk tidak menuruti hawa nafsu untuk pacaran, untuk hawa nafsu untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat, hawa nafsu untuk semisal orang-orang yang berada di pondok adalah untuk keluar pondok padahal fase mencari ilmunya itu belum selesai. Nah itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan iman yang kuat dan tidak bisa menuruti hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan itu. Selain yang telah disebutkan, ada satu cara untuk bisa melawan godaan setan dan hawa nafsu. Apa itu? Takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna takwa itu? Kemudian di sini takwa dijelaskan dalam kitab Minhajul ini. Pengertian dari takwa adalah at-taqwa wa tanzihul qalbu anidan bilam yasbik. Takwa adalah menjaga hati dari segala bentuk perbuatan dosa yang belum engkau lakukan sebelumnya. Nah itu bertakwa. Bahasa singkatnya takwa itu
takut melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa berasal dari kata waqo yaki wikoyatan, yang artinya melindungi atau menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Di dalam Al-Quran, kata takwa, at-takwa itu mengandung pengertian yang pertama, menyatakan pengertian yang pertama takut dengan dan segan akan sesuatu, yang kedua taat dan ibadah, dan yang ketiga membersihkan hati dari dosa-dosa. Betapa pentingnya takwa bagi seorang muslim itu sampai dijelaskan dalam kitab ini 12 manfaat dan pentingnya takwa. Yang pertama, pujian dan sanjungan kepada orang yang bertakwa, bahwa Allah memuji kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian nomor 2, mendapat penjagaan dan perlindungan dari musuh. Kemudian yang ketiga, mendapat dukungan dan kemenangan. Kemudian manfaat atau pentingnya takwa nomor 4, yaitu diselamatkan dari kesulitan-kesulitan dan diberi rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa dampak positif dari takwa adalah bisa memperlancar rezeki. Kemudian yang ke-5, yaitu diperbaiki amalnya. Yang ke-6, mendapatkan pengampunan dari dosa. Yang ke-7, dicintai oleh Allah. Tentu saja orang yang bertakwa pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, yaitu diterima amalnya. Yang ke-9, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Yang nomor 10, mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Seperti dalam penjelasan yang akan mendapatkan kabar gembira di dunia dan akhirat, seperti firman Allah dalam surat Yunus, al-akhiratu wa fid dunya hayati fil busyra lahum yattaqun wa kanu amanu ladzin, bahwa orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan yang akhirat. Kemudian yang ke-11, selamat dari api neraka. Tentu saja orang yang bertakwa pasti selain dicintai oleh Allah akan juga selamat dari sisaan api neraka. Dan nomor 12, mendapat anugerah kehidupan yang kekal di surga. Itulah pentingnya dan manfaat orang-orang yang bertakwa. Di sini juga disebutkan bahwa la yattabi al-mar'a ila qabrihi ghair taqi wal amali sholih, bahwa tidak ada yang menemani manusia sampai ke liang lahatnya kecuali ketakwaan dan amal solehnya. Nah, betapa pentingnya sebuah takwa bagi seorang muslim sampai ketika kita sudah sendirian, kita menjadi jenazah, kita sudah menjadi mayit, meninggal dunia, tidak ada yang menemani sampai masuk ke liang lahat kecuali amal soleh dan ketakwaannya tersebut. Disebutkan juga bahwa seandainya kamu telah menghabiskan seluruh umurmu untuk beribadah, berjuang dan bersusah payah, tetapi kamu semua itu akan sia-sia jika Allah tidak menerimanya. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 27 disebutkan muttaqina minallahi taqabbalu innama, sungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Qaul rahimahullah, bahwa dalam kitab Minhajul terdapat 3 tingkatan takwa. Yang pertama, takwa syirik, yaitu takwa dari perbuatan syirik, dan yang kedua takwa anil bid'ah, takwa dari perbuatan bid'ah, dan yang ketiga takwa anil ma'asi, takwa dari berbuat maksiatan. Nah, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 93, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihat. Nah, yang pertama, kata takwa dalam mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihat, takwa dalam ayat ini bermakna penolakan terhadap syirik. Kemudian amanu dan kata iman pada ayat selanjutnya bermakna pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayat selanjutnya itu sumat taqaw wa amanu. Makna takwa dalam ayat yang tadi disebutkan itu penolakan atas perbuatan bid'ah, dan kata iman yang berada di selanjutnya itu pengakuan terhadap prinsip-prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kata takwa pada yang ketiga itu sumat taqaw wa ahsanu. Nah, takwa dalam ayat ini bermakna menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Sedangkan kata ihsan wa ahsanu dalam ayat tersebut bermakna ketabahan, ketaatan, dan berbuat kebajikan. Jadi dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tingkatan takwa, yaitu tauhid sebagai lawan dari syirik,
sunnah sebagai lawan dari bid'ah, dan taat dan berbuat kebaikan itu lawan dari berbuat dosa. Kemudian dalam kitab Minhajul ini juga disebutkan makna takwa menurut para ulama, yaitu kultu dau ingsun wa ana utawi ingsun iku wajat takwa nemu ingsun ing takwa bimakna ijtibani, bimakna hale tetep kelawan nganggo makna ijtibani ngadohi fudulil halali perkara kang luwih saking perkara halal. Maksudnya para ulama menjelaskan bahwa takwa juga bisa termasuk menjauhi perkara halal yang berlebihan. Perkara halal apakah baik? Baik, tentu saja. Tapi ketika dilakukan secara berlebihan maka tidak baik. Nah, itu yang disebut dengan takwa. Nah, perbuatan yang bisa membahayakan agama seorang hamba itu pertama, perbuatan yang dilarang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, dilarang bermaksiat, dilarang menyekutukan Allah, itu tentu saja perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu yang dibolehkan tapi berlebihan. Apa itu contohnya? Sesuatu yang diperbolehkan tapi berlebihan. Contohnya apa? Beribadah, sholat 5 waktu. Sholat itu diperbolehkan bukan? Sesuatu yang halal bukan? Betul. Tapi apabila dilakukan secara berlebihan setiap hari tanpa jeda, tanpa istirahat, seorang terus beribadah selama harinya, apakah itu baik? Tentu saja tidak, karena tidak ada waktu untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, tidak ada waktu untuk bekerja, dia ibadah terus. Sesuatu yang baik bukan? Iya, tapi ketika dilakukan secara berlebihan maka itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, disebutkan juga bahwa perkara haram yang berlebihan itu dapat menyeret pelakunya pada perbuatan haram dan kemaksiatan. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang halal tapi dilakukan secara berlebihan, itu jangan. Di dalam kitab Minhajul ini juga disebutkan keburukan itu ada 2 macam. Pertama, keburukan murni yang sudah jelas dilarang oleh syariat. Contohnya apa? Membunuh, jangan menggunjing, jangan mencuri, dan hal keburukan lainnya. Yang kedua, keburukan yang tidak murni, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah sebagai pendidikan untuk hambanya, yakni perkara yang halal tapi berlebihan. Contohnya juga perkara halal, makan juga halal kan, tapi ketika dilakukan secara berlebihan maka membuat kekenyangan, maka membuat setelah kekenyangan itu seseorang jadi malas beraktivitas, jadi malas beribadah, jadi malas bekerja. Itu yang tidak boleh. Nah, seseorang yang mampu meninggalkan jenis keburukan pertama masuk ke dalam kategori muttaqi kelas 2. Tetapi mereka yang mampu meninggalkan perkara mubah yang kurang bermanfaat, maka tergolong muttaqi yang utama, berada pada derajat takwa yang paling tinggi, karena ternyata lebih susah menghentikan perbuatan yang halal tapi secara berlebihan daripada meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa mungkin bisa dilakukan dengan mudah, tapi meringankan, menyedikitkan hal-hal yang halal tapi dilakukan secara berlebihan itu lumayan susah, karena kita tahu bahwa itu halal maka boleh dilakukan, hanya saja jangan dilakukan secara berlebihan. Kemudian bagi hamba yang bisa meninggalkan 2 keburukan tadi, maka telah mencapai takwa yang paling sempurna. Inilah yang disebut dengan waro kamil, waro yang sempurna. Maka perlu diingat lagi bahwa teman-teman sekalian, halal itu boleh tapi jangan berlebihan, itu poinnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu anggota tubuh yang harus dilindungi dari dosa. Pada kitab Minhajul ini disebutkan bahwa fa'al takulah meko iku nyatakake dawu ingsun man aroda utawi sapa wonge iku aroda lamun karep sapa man ing nyatakake ayat takillaha wedi ing man sapa man ing Allah fal yura'il a'dha'a, maka becik ngrekso ing man ing pira-pira anggota tubuhe al khamsata kang 5 fa innahunna maka setuhune sing dihindari iku al usulu pira-pira asal, bahwa ada beberapa anggota yang harus dihindari dari berbuat dosa. Apa saja? Yang pertama, wal ainu mata, wal udhunu kuping, wal lisanu lisan atau mulut, dan yang keempat yaitu wal qalbu hati, dan yang kelima yaitu weteng perut. Nah, kelima anggota tubuh tersebut
mata, telinga, lidah, hati, dan perut itu harus dijaga dari dosa. Karena apa? Karena kelima hal tersebut itu bisa mendatangkan dosa. Maksudnya adalah siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperhatikan 5 anggota tubuhnya, sebab kelimanya merupakan media bagi perbuatan baik ataupun buruk. Nah, yang pertama pada bab ini yaitu al-fasul awal, fasul ain. Yang pertama yaitu fasal yang pertama, bagian anggota tubuh yang harus dihindari dari perbuatan dosa adalah mata. Ini sangat sulit karena mata adalah alat untuk kita melihat sehari-hari. Bagaimana kita melihat kemaksiatan dengan ini, kita melihat sesuatu yang mungkar dengan mata. Nah, itu mata kita harus dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam kitab Minhajul ini juga disebutkan bahwa hendaknya seseorang itu menjaga mata dari pandangan yang membawa dosa, sebab itu merupakan musabab dari setiap keburukan dan sumber dari segala jenis penyakit. Contohnya apa? Dari mata kita melihat tetangga membeli barang mobil yang bisa membuat iri tetangga lainnya. Nah, dari kita melihat tetangga memberi barang yang mewah, itu muncul penyakit hati, iri, dengki, dan bisa saja mengajak orang lain untuk menggibahi, untuk menggosip tetangga yang membeli mobil baru tersebut. Nah, itu dari mata saja bisa menghasilkan dosa-dosa yang lain. Maka wajib bagi kita untuk menjaga mata agar tidak bisa menimbulkan dosa-dosa yang lain. Ini sulit, tapi kita harus bisa melakukannya agar mata kita tidak dipergunakan untuk hal-hal yang maksiat, untuk hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Minhajul part 2 yang telah saya buat untuk ujian pada bulan ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada penjelasan yang kurang bisa memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.